Salam dan bahagia, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru hebat di mana saja berada. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di channel ini untuk bisa belajar bersama, berbagi pemahaman, berbagi praktik baik terkait dunia pendidikan. Bapak Ibu, hari ini tanggal 5 Maret 2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud RI telah merilis rapor pendidikan 2024. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti rangkaian perilisannya, acara perilisannya, Bapak Ibu Guru akan mendapatkan informasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan capaian-capaian pendidikan, yang mana lebih detailnya bisa Bapak Ibu dapatkan laporannya setiap satuan pendidikan melalui akun rapor pendidikan, platform rapor pendidikan di masing-masing satuan pendidikan yang Bapak Ibu akses. Nah, Bapak Ibu, topik kita hari ini kita akan berbicara mengenai rapor pendidikan, yaitu bagaimana kita akan mengeksplorasi. Nah, sebelum mungkin lebih jauh terkait bagaimana rapor pendidikan, perlu disampaikan informasi mengapa terkait dengan rapor pendidikan ini perlu kita lihat lagi bersama eksplorasinya, karena beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu sempat mendapatkan informasi di tanggal 26 Februari lalu, itu ada informasi di grup WA, ada banyak di grup-grup WA itu di up informasi. Memang rapor pendidikan sudah dirilis per Februari, 26 Februari, itu sudah Bapak Ibu sudah bisa mengakses rapor pendidikan untuk 2024. Namun di sana perlu dicermati bahwa untuk melakukan identifikasi, explore, dan unduh, itu Bapak Ibu tidak disarankan untuk melakukan sebelum tanggal 5 Maret, sebelum perilisan hari ini. Sehingga apabila Bapak Ibu yang sudah terlanjur mengunduh, kemudian Bapak Ibu sudah terlanjur mengeksplorasi, itu akan dinolkan kembali di dashboard rapor pendidikan nasional. Artinya di dashboard oleh pihak-pihak terkait. Kalau dalam hal ini mungkin di daerah oleh Dinas Pendidikan, di lebih tingkat ke atas lagi oleh BPMP, dan secara nasional oleh terkait dengan rapor pendidikan ini oleh Kemdikbud, itu akan dinolkan kembali progres akses rapor pendidikan 2024. Sehingga untuk Bapak Ibu bisa mengeksplorasi, disarankan mulai hari ini, mulai perilisan tadi pagi, Bapak Ibu silakan melakukan unduh, silakan melakukan eksplorasi, kemudian identifikasi, refleksi, lalu mulai lakukan pembenahan melalui lembar arkas yang sudah tersedia di dalam rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, perlu juga disampaikan bahwa rapor pendidikan 2024 ini didasarkan dari hasil asesmen di 2023 kemarin, di sekitar bulan September untuk yang jenjang SMP, sehingga akan sangat menjadi tolak ukur bagi Bapak Ibu untuk melakukan pembenahan perencanaan di tahun yang akan datang, di tahun 2000, di tahun ajaran yang baru 2024-2025. Nah, di rapor pendidikan yang 2024 ini, kalau Bapak Ibu sudah coba cermati perilisannya tadi pagi, informasinya bahwa ada banyak hal yang mungkin diperbarui, lebih-lebih pada jenjang PAUD, karena jenjang PAUD itu sudah secara komprehensif ditampilkan capaian-capaian pembelajarannya, capaian-capaian hasil belajarnya. Juga bagi jenjang-jenjang yang lainnya itu sudah lebih menarik tampilannya, selain juga lebih lengkap, lebih mempermudah bagaimana kita mempelajari akar masalahnya. Nah, untuk lebih jauh bagaimana kita melihat terkait dengan rapor pendidikan ini, saya coba ajak Bapak Ibu untuk bisa bagaimana
melihat bersama hasil yang diperoleh. Ini mungkin sekedar berbagi saja bagaimana mungkin saya melakukan eksplorasi, dan seharusnya ini mungkin juga bisa menjadi suatu semacam panduan bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan tentang cara untuk mengeksplorasi rapor pendidikan. Karena mulai nanti beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, bahkan pihak-pihak terkait akan mungkin mengevaluasi Bapak Ibu di setiap satuan pendidikan. Apakah Bapak Ibu sudah mengakses rapor pendidikan? Apakah Bapak Ibu sudah mengunduh rapor pendidikan? Apakah Bapak Ibu sudah mengeksplorasi untuk kemudian Bapak Ibu selanjutnya masuk pada tahap IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan hari ini, izinkan saya boleh mungkin memberikan sedikit tips, trik, mungkin memberikan sedikit saran bagi Bapak Ibu yang masih kebingungan terkait bagaimana cara Bapak Ibu nanti akan melakukan eksplorasi. Karena banyak sekali dari pengalaman-pengalaman bagi Bapak Ibu di sekolah-sekolah yang mungkin ada di wilayah saya ataupun mungkin yang ada di wilayah Bapak Ibu, itu juga sering mengalami kesulitan. Ada yang beranggapan bahwa sudah mengakses rapor pendidikan sudah selesai, berarti sudah mengeksplorasi. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa kami sudah mengeksplorasi, tapi ada hal yang mungkin masih keliru di sana, masih belum bisa dilakukan. Ataukah nanti sebentar mungkin bisa Bapak Ibu sadari sendiri apa yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, dan ternyata di dashboard yang diamati oleh kementerian bahwa progres akses Bapak Ibu, eksplorasi Bapak Ibu terhadap rapor pendidikan itu ternyata belum. Nah, inilah yang mungkin menjadi suatu masukan yang akan bersama kita cermati hari ini. Nah, Bapak Ibu untuk bisa mengakses rapor pendidikan, silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom search bar yang ada di Google, atau Bapak Ibu langsung masukkan situs rapor pendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, kalau Bapak Ibu pakai pencarian, ketikkan saja rapor pendidikan, silakan masuk di tampilan hasil yang pertama ini, ya. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk ke dalam situs rapor pendidikan ini, Bapak Ibu menyiapkan akun belajar Bapak Ibu, karena yang akan dipakai ketika kita masuk di rapor pendidikan ini adalah masuk menggunakan akun belajar, ya, akun belajar ID Bapak Ibu. Dan ya, ini hal yang mungkin perlu ditekankan bahwa eksplorasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru. Tapi ya, saya ulangi, eksplorasi boleh dilakukan, bisa dilakukan oleh siapa saja di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, dalam hal ini guru, ataupun tenaga pendidik yang ada yang punya akun belajar. Tapi Bapak Ibu, ya, untuk bisa bagaimana terekam di dalam dashboard, ya, progres akses eksplorasi rapor pendidikan ini adalah ketika kita mengaksesnya dengan akun kepala sekolah, ya. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu ketika mengeksplorasi rapor pendidikan, ya, supaya bisa terekam, itu harus masuk dengan akun kepala sekolah. Nah, ini otomatis berarti bagi Bapak Ibu kepala sekolah diharuskan untuk bisa mencermati masing-masing item yang ada di dalam rapor pendidikan yang nanti akan tampil, ya. Oke, jadi silakan siapkan akun belajar ID. Lalu kalau bisa, ya, supaya sekalian berjalan, Bapak Ibu masuk pakai akun kepala sekolah. Nah, kebetulan di sini saya sebagai kepala sekolah, jadi saya masuk sebagai satuan pendidikan,
ya. Ini akun belajar ID saya. Silakan ketikkan lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Nah, ketika verifikasi berhasil, Bapak Ibu sudah bisa mengakses tampilan rapor pendidikan untuk tahun 2024 ini. Nah, ketika Bapak Ibu masuk pertama kali, ya, Bapak Ibu bisa mulai dengan mencermati capaian satuan pendidikan yang Bapak Ibu peroleh tahun 2023. Dalam hal ini adalah rapor pendidikan tahun 2024. Jadi karena basis datanya adalah hasil asesmen 2023 kemarin, ya, maka ini adalah sebagai rapor pendidikan untuk tahun 2024. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mungkin mencermati dulu item per item indikator yang ada, atau Bapak Ibu bisa langsung unduh. Tapi tidak saya sarankan Bapak Ibu untuk mengunduh terlebih dahulu, karena nanti unduh ini, ya, itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu mencermati secara detail. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merencanakan IRB-nya, ya, identifikasi, refleksi, dan benahi, ya. Oke, saya sarankan Bapak Ibu untuk lihat indikator yang ada di sini, Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang jenjang SD, SMP, SMA akan keluar indikator seperti yang ada pada tampilan ini, kurang lebih, ya. Bagi teman-teman yang di PAUD atau SMK pasti mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin ada item yang berkurang, dikurangi, ataupun di teman-teman SMK pasti ada item yang lebih karena menyangkut dengan sekolah kejuruannya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk yang teman-teman di jenjang SMP, SD, SMA mungkin, ya, Bapak Ibu ada 6 indikator. Nah, ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cermati satu-satu. Jadi Bapak Ibu, ya, kunci daripada Bapak Ibu bisa terekam mengeksplorasi, ya, bahwa Bapak Ibu dikatakan sudah mengeksplorasi, progresnya bahwa Bapak Ibu sudah dinyatakan tereksplorasi rapor pendidikan ini adalah dengan Bapak Ibu mencermati satu-satu capaian, ya. Mencermati satu-satu capaian. Kita mulai dari yang pertama ini, ya. Silahkan klik, ya. Jadi capaian yang ada ini harus Bapak Ibu lihat satu-satu, ya. Jadi kita mulai dari indikator yang pertama, ya. Kemampuan literasi. Nah, di sini Bapak Ibu secara garis besar membacanya, Bapak Ibu perhatikan indikatornya, kemudian di masing-masing indikator itu ada capaiannya, lalu ada simbol warna. Nah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, dan ada yang warnanya merah. Nah, untuk di rapor pendidikan sekolah kami, satuan pendidikan kami, ini sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya, yang mana Bapak Ibu bisa lihat tampilannya, ya. Dari tahun sebelumnya itu sudah secara rinci ditampilkan di sini Bapak Ibu, ya. Sebelumnya kami untuk literasi dan numerasi itu kami merah, tapi di tahun ini bersyukur kami meningkat capaiannya. Nah, untuk bisa mengeksplorasi, kita klik satu-satu, ya. Kita mulai dari klik yang pertama Bapak Ibu, apa arti capaian saya, ya. Silakan Bapak Ibu lihat, ya. Baca, pelajari, ya. Tidak perlu Bapak Ibu klik lebih jauh, ya. Kalau ada tombol untuk klik, ya, silakan Bapak Ibu klik, ya. Tapi silakan Bapak Ibu baca, ya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah membacanya secara garis besar, ya, Bapak Ibu pelajari, baca, lalu close. Kemudian kita pelajari akar masalahnya. Jadi semua item ini harus kita klik, ya, Bapak Ibu. Kita harus klik sampai semua terbuka Bapak Ibu, ya. Jadi silakan diklik, ya. Kemudian sebaran murid, ya. Silakan Bapak Ibu klik, kemudian mungkin Bapak Ibu apakah perlu mencermati ataupun mungkin nanti ada waktunya Bapak Ibu akan mencermati bersama Bapak Ibu guru ketika akan IRB, silakan.
Tapi untuk sebagai di awal ini silakan explore terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Lihat detail-detailnya juga Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian nanti Bapak Ibu menginterpretasikan data-data ini di dalam rapat-rapat selanjutnya. Kemudian ya, diklik semua Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu coba pelajari juga faktor dari indikator yang berpengaruh ya. Di sini terkait dengan literasi tadi, ada kaitannya juga dengan refleksi perbaikan guru ya. Silahkan diklik ya semuanya, kemudian sampai di detail silahkan Bapak Ibu klik semuanya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang terlupakan Bapak Ibu ya. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, lihat satu sub indikator lainnya. Silakan diklik juga Bapak Ibu ya. Sampai di detail-detailnya ya. Silakan diklik. Memang proses ini akan butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Jadi silakan ya Bapak Ibu lakukan ya. Mungkin butuh waktu ya. Silakan Bapak Ibu buat ini. Apakah nanti Bapak Ibu meminta bantuan guru-guru atau Bapak Ibu kepala sekolah meminta bantuan operator, tapi pastikan bahwa ketika Bapak Ibu mengeksplorasi, Bapak Ibu akan membaca capaian-capaian ini. Karena Bapak Ibu, capaian-capaian ini harus dipahami secara baik oleh Bapak Ibu kepala sekolah, sehingga untuk perencanaan, untuk refleksi dan benahi itu dilakukan oleh setiap guru, oleh juga kepala sekolah maupun tenaga pendidik yang ada di sekolah ya. Jadi ini kita masih mengeksplorasi Bapak Ibu. Silakan mungkin dilakukan ya sampai semua nanti ini Bapak Ibu klik ya semua. Jadi bukan saja Bapak Ibu melihat capaian-capaian yang sudah hijau, bukan berarti ketika sudah hijau itu tidak kita perhatikan, tapi terus Bapak Ibu lihat semua ya, semuanya sampai semuanya terbuka meskipun itu sudah hijau Bapak Ibu ya. Nah, kemarin mungkin sekedar cerita pengalaman, ada beberapa teman ya, dia sudah melihat mengeksplorasi, katanya sudah mengeksplorasi karena memang dia hanya fokus pada yang merah dan kuning saja, sehingga bagi dia yang hijau itu dianggap bukan masalah, sehingga tidak dia explore lebih jauh. Nah, oleh sistem itu tidak terbaca, sehingga dibacanya bahwa sekolah dia itu belum melakukan eksplorasi ya. Nah, ini atas dasar inilah sehingga makanya saya sarankan Bapak Ibu supaya jangan kerjanya dobel, Bapak Ibu silakan klik satu persatu meskipun sudah hijau. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan inspirasi benahi? Apakah perlu juga kita pelajari ya? Nah, untuk inspirasi benahi ini ya, tidak perlu harus Bapak Ibu pelajari lebih jauh ya. Cukup Bapak Ibu lihat saja. Nah, cukup Bapak Ibu lihat saja, tidak usah Bapak Ibu klik untuk masuk ke materi pelajari, cukup dilihat saja. Nah, yang perlu Bapak Ibu lihat lebih jauh itu adalah tentang bagaimana arti capaian, arti indikator. Itu yang dimaksudkan dengan eksplorasi. Sedangkan untuk inspirasi benahi, cukup Bapak Ibu lihat saja seperti ini ya. Nah, untuk inspirasi ini sebenarnya sangat dimungkinkan bagi Bapak Ibu yang untuk memprioritaskan, karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana hasil refleksi yang Bapak Ibu lakukan dan inspirasi benahi yang nanti akan Bapak Ibu buat nanti ya di tahap selanjutnya, tahap IRB. Nah, ketika sudah kembali ke ringkasan Bapak Ibu, kita kembali ke ringkasan, kita masuk ke indikator yang berikut Bapak Ibu ya. Masuk ke indikator yang berikut, kita mulai dari belajar arti capaiannya dulu ya. Dibuka lalu di X, tutup kembali ya. Pelajari akar masalahnya, lihat arti capaiannya ya, kembali dibuka, kemudian sebaran murid ya, kembali dibuka, kemudian di masing-masing indikator ini ada subindikatornya, silakan dibuka untuk capaian pendidikannya Bapak Ibu
murid-murid Bapak Ibu ini. Silakan dilihat keadaannya. Nah, ini Bapak Ibu arti capaiannya. Numerasi ini berkaitan dengan refleksi, berkaitan juga dengan kemampuan literasi. Ya. Jadi kita explore semua Bapak Ibu, kita klik semua sampai pada bagaimana kita melihat indikator yang tersembunyi ini Bapak Ibu, ya. Jangan lupa. Jadi diklik semua. Diklik semua, dilihat semua Bapak Ibu, ya. Ini untuk detailnya ini Bapak Ibu, sekedar informasi, sebenarnya bisa Bapak Ibu lihat lebih rinci di unduhan nanti, ya. Jadi nanti sebentar kita akan lihat, atau mungkin nanti di kesempatan berikut di video selanjutnya mungkin nanti kita akan benahi, kita akan lihat, coba cermati arti capaian ini. Kita lihat di form Excel-nya yang sudah terhubung dengan bagaimana nanti sekolah melakukan refleksi, sekolah kemudian membenahi arti capaian yang ada, membenahi akar masalah yang ada maksudnya Bapak Ibu, ya. Coba kita lihat semua dulu. Ini kita eksplorasi lewat aplikasi platformnya supaya Bapak Ibu bisa by system nanti dianggap Bapak Ibu sudah mengeksplor semua, ya. Jadi ini penting bagi Bapak Ibu di setiap satuan pendidikan, karena memang kita nanti akan dipantau akses untuk bagaimana kita mengeksplorasi ini, ya. Jadi untuk inspirasi benahi tidak usah Bapak Ibu pelajari lebih dahulu di sini, pelajari lebih jauh di sini, ya. Mungkin nanti ada kesempatan di ketika Bapak Ibu melakukan IRB bersama Bapak Ibu guru, baru Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini pun menyesuaikan dengan prioritas, ya, rekomendasi prioritas yang ada, ya. Jadi Bapak Ibu, ini kita lakukan semua indikator Bapak Ibu, ya. Baru 2 indikator, termaksud indikator-indikator yang capaiannya sudah baik, capaiannya sudah hijau di sini, ya. Harus juga kita explore semua Bapak Ibu, ya. Diklik kembali capaiannya. Nah, jika ini ada indikator yang tersembunyi, silakan diklik Bapak Ibu, ya. Jika ini belum, silakan mungkin Bapak Ibu buka semua. Oke. Nah, Bapak Ibu, jika mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu diskusikan, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu cantumkan di kolom komentar Bapak Ibu, supaya nanti bisa kita diskusikan bersama, bisa saya jawab di video-video selanjutnya, karena nanti selanjutnya mungkin kita akan sama-sama melihat bagaimana kita melakukan IRB, identifikasi, refleksi, lalu benahi. Nah, ini mungkin saya juga sekedar berbagi terkait apa yang sudah kami lakukan, apa yang mungkin praktik baik kami lakukan terkait dengan IRB berdasarkan rapor pendidikan. Mungkin rapor pendidikan yang 2024 belum kami lakukan secara menyeluruh karena memang hari ini baru minta maaf, karena memang hari ini baru dirilis, sehingga masih saya dan teman-teman explore dulu. Kami kemudian untuk unduh bersama rapor ini, hasilnya kami coba cermati secara lebih detail melalui Excel, dan kami coba coret-coret beberapa mungkin prioritas, lihat bersama prioritas, dan akan kami rancang menjadi RKT, rencana kerja tahunan nanti. Nah, yang sudah kami lakukan di 2023 kemarin itu kurang lebih akan kami lakukan di 2024, sehingga dengan harapan apa yang sudah kami lakukan di 2023 kemarin dengan mencermati rapor pendidikan 2023 dan hasilnya, terima kasih bahwa dengan hasil yang sudah kami lakukan IRB, belajar lewat inspirasi yang ada di PMM ini, itu sangat membantu
bagaimana kami bisa meningkatkan beberapa capaian dari indikator-indikator. Memang hasilnya masih jauh dari apa yang mungkin Bapak Ibu pikirkan, tapi dari merah menjadi kuning di rapor pendidikan tahun ini untuk numerasi dan literasi itu hal yang mungkin capaian bagi kami di sekolah merupakan hal yang luar biasa, sehingga ini diharapkan menjadi hal yang baik juga karena berangkat dari IRB yang dilakukan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan prioritas rekomendasi yang ada. Kita juga mencermati juga dengan beberapa kondisi yang memungkinkan sehingga bisa terjadinya peningkatan di dalam capaian belajar kali ini. Nah, Bapak Ibu, ini kita lakukan semua ya. Silakan Bapak Ibu pelajari lebih jauh ya capaian-capaian ini, peningkatan-peningkatan yang mungkin ada. Silakan Bapak Ibu capai. Jika peningkatan ini ada, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, refleksikan juga. Jadi refleksi ini bukan hanya sekedar bagaimana kita merefleksikan sesuatu yang mungkin masih kurang, tapi kita merefleksikan sesuatu yang mungkin sudah baik sehingga bisa kita pertahankan. Dan juga ini bisa menjadi suatu catatan yang bisa menjadi hal yang bisa kita bagikan kepada rekan-rekan teman-teman yang lain, sehingga menjadi inspirasi bagi teman-teman lain untuk bisa membenahi juga terkait capaian-capaian yang teman-teman di sekolah lain butuhkan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin capaian-capaian yang ada, bisa kita lihat detailnya ya. Kalau secara rinci juga nanti bisa kita lihat di unduhan nanti Bapak Ibu. Ini sudah kita eksplor. Silakan dieksplor semua Bapak Ibu. Jangan sampai tertinggal satu ya. Karena nanti kalau tertinggal satu Bapak Ibu, itu nanti di sistem tidak akan terekam bahwa Bapak Ibu sudah melakukan eksplorasi ya. Jadi yang namanya eksplorasi kita harus melihat semua ya, ringkasan dari indikator-indikator yang ada sampai pada tahap bagaimana Bapak Ibu mengunduh detail rapor pendidikan. Bapak Ibu kemudian mengunduh juga posternya Bapak Ibu ya. Jadi di rapor pendidikan 2023 versi yang kedua itu kemarin ada pembaruan bahwa sudah ada bisa mengunduh posternya, sehingga di 2024 ini Bapak Ibu juga kembali bisa mengunduh posternya. Dan sesuai dengan saran yang Bapak Ibu kalau ikuti acara rilis tadi siang ya, itu bahwa disarankan unduhan poster ini bisa Bapak Ibu unduh lalu Bapak Ibu cetak di setiap satuan pendidikannya. Kemudian Bapak Ibu bisa menempelnya di tempat yang bisa dibaca, diakses oleh seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, namun juga murid dan penting juga orang tua untuk bisa mengakses rapor pendidikan 2024 ini, supaya orang tua juga bisa melihat hal mana yang mereka bisa bantu untuk ambil peran membenahi ya, menjadi satu hal yang juga nanti sebagai bukti pelaporan capaian. Juga orang tua bisa melihat hal mana yang mungkin bisa mereka ambil untuk mereka bisa membantu peningkatan pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu unduh. Nanti sebentar bisa saya coba tunjukkan bagaimana Bapak Ibu mengunduh ya. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu capaian-capaian ini ya. Kita eksplorasi dulu melalui ringkasan yang ada Bapak Ibu. Kita lihat
Ini dibuka semua Bapak Ibu ya, detail-detail ini. Bapak Ibu minta maaf ini saya terkesan lari-lari, saya hanya mungkin mengklik-klik karena memang tujuan saya hanya untuk mengeksplorasi, sehingga ini bukan berarti saya tidak akan menelusuri, tidak akan mencermati lebih jauh, tapi hanya sekedar supaya bahwa ini terekam by system sudah melakukan eksplorasi, dan eksplorasi lebih jauh pasti nanti akan dilakukan di dalam rapat Dewan Guru nantinya. Ini kalau sesuai jadwal nanti akan kami bahas bersama di agenda evaluasi bulanan bulan ini. Nah Bapak Ibu, ini satu hal yang dari tadi saya explore. Saya lihat tadi dari beberapa capaian banyak yang naik, tapi yang turun di satu ini Bapak Ibu. Nah ini juga nanti bisa menjadi hal yang nanti akan Bapak Ibu refleksikan bersama di satuan pendidikan. Jika ada capaian yang turun, meskipun predikat perolehannya capaian secara umum baik, tapi harus Bapak Ibu cermati delta skornya ya. Delta skor itu maksudnya perbandingan dari tahun lalu dengan tahun ini, capaian rapor pendidikan tahun lalu dengan capaian rapor pendidikan tahun ini. Nah, meskipun dia ada di skalanya hijau, di predikat hijau, baik, tapi sebenarnya kalau lihat lebih jauh dia menurun nih. Nah, ini yang juga bisa menjadi hal yang bisa Bapak Ibu refleksi dan bisa langsung Bapak Ibu benahi nanti ya. Silakan mungkin apa yang salah dengan ini Bapak Ibu ya, dengan capaian ini. Nah, ini hal yang mungkin menjadi catatan bagi Bapak Ibu kepala sekolah ketika mengeksplorasi, sehingga sangat disarankan Bapak Ibu kepala sekolah sendirilah yang mengeksplorasi, sehingga Bapak Ibu kepala sekolah bisa tahu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kepala sekolah menyerahkan tugas eksplorasi ini kepada guru ataupun kepada operator apalagi ya, Bapak Ibu harus pastikan bahwa operator dan guru memberitahukan detail-detailnya seperti ini ya. Memberitahukan bahwa capaian kita yang mungkin yang lainnya meningkat, sedangkan capaian kita yang menurun. Nah, ini yang ini ya, akar masalahnya ini ternyata. Nah, ini yang mungkin nanti dibahas lebih jauh ketika Bapak Ibu akan IRB. Nah, kunci penting daripada rapor pendidikan ini sebenarnya adalah Bapak Ibu akan melakukan IRB berdasarkan hasil ini ya. Memang akan lebih baik Bapak Ibu nanti akan melihat di detail unduhnya. Cuman ya, di dalam detail unduhan itu tidak secara detail juga disampaikan inspirasi-inspirasi benahi seperti ini. Nah, kalau di platform rapor pendidikan ini itu langsung terkoneksi dengan PMM, sehingga ketika Bapak Ibu melihat ada ya sesuatu yang misalnya tadi tentang gender ya, tentang gender tadi ada yang mungkin menurun ya. Nah, ini di sini ada inspirasi benahi. Nah, karena saya mungkin menurun tadi di gender, saya bisa pelajari lebih jauh di sini ya, sehingga mungkin saya bisa langsung klik ini ya, inspirasi benahinya ini ya. Silahkan kemudian Bapak Ibu pastikan di sini. Nah, pastikan di sini ya, supaya Bapak Ibu lihat lebih jauh ya, lebih jauh bagaimana mempelajari untuk bisa melihat lebih jauh terkait dengan inspirasi-inspirasi benahi ini ya. Nah, ini yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan terhadap bagaimana mempelajari akar masalahnya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah hampir mau selesai eksplorasi saya di ringkasan ini Bapak Ibu. Paling akhir ya, saya tinggal kualitas pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, jadi pada intinya Bapak Ibu harus mengklik semua capaian-capaian ini ya. Jadi jangan hanya terpaku pada yang masih merah ataupun masih kuning, tapi Bapak Ibu harus eksplorasi semua ya, sampai eksplorasi yang hijau sekalipun. Karena apa? Karena seperti kata saya tadi, yang hijau tadi bukan berarti dia tidak ada penurunan. Bisa saja dia hijau, tapi delta skornya ternyata mengalami penurunan. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lihat lebih jauh lagi tadi. Nah, ini
sudah mau hampir selesai Bapak Ibu. Silahkan didetailkan semua ini Bapak Ibu, dibuat semua, sehingga nanti Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, nanti mungkin di video selanjutnya, di kesempatan selanjutnya saya akan berbagi masih terkait dengan dapur pendidikan, yaitu bagaimana kita akan melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah sampai ke bagian yang paling akhir. Ini saya lihat juga refleksi, inspirasi benahinya. Bapak Ibu, saya buka detailnya. Nah, ini Bapak Ibu, dipelajari lebih jauh semua, dilihat item per itemnya. Nah, jika Bapak Ibu mungkin ada yang ingin berdiskusi terkait dengan dapur pendidikan, boleh nanti di kolom komentar, silahkan disampaikan saja, atau mungkin butuh kita belajar sama-sama materi apa, silahkan mungkin disampaikan di kolom komentar supaya bisa menjadi panduan juga bagi kami untuk bisa bagaimana menyusun atau membuat kesempatan bagaimana kita belajar berbagi bersama. Nah, setelah dari ringkasan, kemudian kita masuk ke unduh. Di sini silakan Bapak Ibu unduh yang 2024. Kalau Bapak Ibu mau lihat perbandingan dari 2023 tahun-tahun sebelumnya, silahkan. Tapi ini kita unduh yang baru, silahkan diunduh, klik saja tombol unduh, nanti akan terunduh otomatis. Lalu di bagian bawah ini silahkan unduh posternya, ya. Nah, Bapak Ibu, ini unduh posternya juga akan terunduh. Ini sudah selesai diunduh posternya, sementara proses diunduh. Nah, ketika Bapak Ibu sudah sampai pada tahap unduh poster, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan eksplorasi secara utuh, secara selesai, ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatan berbagi bersama ini. Selamat malam, salam dan bahagia.